Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mengenai kisah Islamnya Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habsyi radhiyallahu anhu dan penderitaannya, Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang masyhur, serta tatkala ia adalah seorang muazin tetap di Masjid Nabawi, tuan-tuan. Semula ia seorang budak milik seorang kafir, ya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Kemudian ia memeluk Islam yang menyebabkan banyak menerima berbagai siksaan. Allahu Akbar. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam, tuan-tuan. Ia membaringkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu di atas padang pasir di siang hari yang sangat panas di bawah terik matahari sambil meletakkan batu besar di dadanya, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tidak bisa bergerak. Lalu ia pun berkata kepadanya, apakah kamu siap mati seperti ini atau tetap hidup dengan syarat kamu meninggalkan Islam? Dalam keadaan seperti itu, iman para sahabat ini kuat, tuan-tuan. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu hanya berkata, ahad, ahad, hanya satu yang berhak disembah. Malam hari dirantai dan dicambuk terus menerus sehingga badannya penuh luka, tuan-tuan. Kemudian keesokan harinya dengan luka itu ia pun dijemur kembali ke padang pasir yang panas sehingga lukanya semakin parah. Tuannya berharap ia akan meninggalkan Islam. Apa tadi? Meninggalkan Islam atau menggelepar mati. Orang yang menyiksa Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu sampai keletihan, tuan-tuan, sehingga perlu bergantian. Kadang kala Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan terkadang orang lain. Setiap orang berusaha menyiksanya sekuat tenaga. Dan kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat penderitaan Sayyidina Bilal, ia pun membeli Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dan memerdekakannya. Begini nih para sahabat nih. Salah satunya yaitu Sayyidina Abu Bakar. Begitu cinta para sahabat kepada saudara-saudari muslimin. Allahu Akbar. Faedahnya, tuan-tuan, orang-orang musyrik menjadikan berhala sebagai sesembahan, sedangkan Islam mengajarkan tauhid. Maka inilah yang menyebabkan dari lisan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu selalu terucap ahad, ahad. Hal itu karena hubungan dan cintanya yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui, tuan-tuan, dalam cinta dunia yang palsu pun kita melihat seseorang yang mencintai seseorang tentu akan merasa nikmat bila menyebut nama orang yang dicintai. Kadangkala tanpa tujuan yang jelas namanya akan disebut-sebut. Jujur, seperti saya sendiri kadang begitu, tuan-tuan, ya. Lalu bagaimana dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kesuksesan dunia akhirat? Itu pertanyaannya. Apa tadi? Bagaimana dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kesuksesan dunia dan akhirat? Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah Sayyidina Bilal, tuan-tuan, ya, didera dengan segala siksaan. Ia diserahkan kepada anak-anak Makkah untuk diarak di lorong-lorong. Akan tetapi dari bibirnya selalu terucap ahad, ahad. Dengan pengorbanannya, dan dengan pengorbanannya itu, tuan-tuan, dia mendapat kehormatan sebagai muazin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ketika tinggal di Madinah maupun dalam perjalanan. Allahu Akbar. Dan setelah itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun wafat, tuan-tuan. Dia tinggal di Madinah untuk beberapa lama. Akan tetapi karena melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada di tempat, sulit baginya untuk terus tinggal di Madinah Thayyibah. Oleh karena kejadian itu, ia pun berniat menghabiskan sisa hidupnya, tuan-tuan, untuk berjihad di Syam. Dia pun berangkat berjihad dan beberapa lama tidak kembali ke Madinah. Suatu ketika itu, tuan-tuan, ia bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, wahai Bilal, masihkah kamu setia kepadaku? Mengapa engkau tidak pernah berziarah kepadaku? Begitu bangun, ia segera pergi ke Madinah, tuan-tuan. Setibanya di sana, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu meminta untuk mengumandangkan azan. Ia pun tidak dapat menolak permintaan kedua orang yang sangat dicintainya itu. Ia pun memulai azan. Tatkala suara azan seperti pada masa hidup baginda Rasulullah SAW sampai di telinga penduduk Madinah. Mendengar itu penduduk Madinah pun gempar, tuan-tuan. Para wanita pun menangis dan keluar dari rumah-rumah mereka. Setelah tinggal beberapa hari di Madinah, ia pun kembali ke Syam. Menjelang tahun 20 Hijriah dia wafat, dan wafatnya Sayyidina Bilal ya di Damaskus. Dari kitab Usudul Ghobah. Semoga setelah kita mendengar cerita ini, kisah singkat ini, menjadikan kita takwa kita kepada Allah, ya, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upayakan seperti cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sudah menjadi kewajiban setiap kita yang mengaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada beliau lah finish terakhir syafaat kita. Saya Al-Fakir Asad Al-Medani.
mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya bertobat meminta ampun. Kepada tuan-tuan hadirin, para jamaah, para pendengar, saya meminta maaf. Ada baiknya, ada benarnya mutlak dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahannya mutlak dari kebodohan saya sendiri. Kurang lamanya saya menuntut ilmu dan kurang jauhnya saya berkorban dan kurang banyaknya saya beristighfar dalam setiap beramal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.